Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifian Fahrurial Yazid. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan sebuah analisis data kesehatan pasien yang berfokus pada identifikasi faktor resiko penyakit jantung yang dialami oleh pasien. Penyakit jantung merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi di dunia, sehingga dideteksi menjadi sangat penting untuk menurunkan angka resiko dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Analisis ini saya menggunakan sebuah codingan yang berbasis Python yang dirancang untuk mengolah data pasien secara terstruktur. Dataset yang saya gunakan merupakan dataset kesehatan berisi berbagai parameter medis penting seperti usia, jenis kelamin, tekanan darah, dan kadar kolesterol, sehingga hasil pemeriksaan elektrokardiografi atau EKG. Pada tahap awal ini, saya memulai dengan proses data cleaning atau data preparation. Saya menggunakan library Pandas. Ya, di situ dapat dilihat. Untuk membuat dataset ke dalam sistem analisis, pada tahap ini adalah mendeteksi adanya missing value atau data yang hilang. Dalam konteks analisis medis, data yang tidak lengkap dapat memberikan hasil yang bias dan berpotensi menyebabkan kesalahan dalam interpretasi diagnosa. Oleh karena itu, pada tahap ini saya memastikan bahwa data yang digunakan sudah bersih, konsisten, dan layak untuk dianalisis lebih lanjut. Di sini untuk data yang sudah saya bersihkan ya. Di sini untuk distribusi umur juga. Setelah proses pemrosesan data selesai, saya melanjutkan ke tahap exploratory data analysis atau EDA. Tahap ini saya menggunakan visualisasi grafik dengan Matplotlib. Salah satu hasil utama yang saya temukan adalah dari matriks korelasi, di mana terlihat adanya hubungan yang cukup kuat antara kadar kolesterol dengan tekanan darah istirahat. Selain itu, visualisasi distribusi umur dan jenis kelamin menunjukkan bahwa risiko penyakit jantung cenderung meningkat pada kelompok usia tertentu. Analisis ini memberikan gambaran demografis yang jelas mengenai kelompok pasien yang memiliki kerentanan lebih tinggi terhadap penyakit jantung. Bagian paling penting dari notebook ini adalah implementasi dashboard interaktif. Dashboard ini saya bangun menggunakan library Plotly serta fitur interaktif lainnya. Melalui dashboard ini, pengguna dapat menggunakan filter untuk slider untuk menyaring data berdasarkan rentang usia, kadar kolesterol, atau parameter medis lainnya. Di sini dapat dilihat ya.
Untuk penyakitnya ada anemia, diabetes, darah tinggi, dan di sini ada grafiknya untuk distribusi umur pasien dan umur. Dashboard ini saya rancang untuk mempertimbangkan pengguna untuk melihat informasi detail setiap titik. Grafik ini memungkinkan untuk mendeteksi fenomena seperti korelasi antara depresi segmen dengan keberadaannya penyakit jantung, yang secara fisiologis mengindikasikan adanya iskemia miokardial saat aktivitas fisik. Dengan menggunakan metode pewarna berdasarkan kategori, grafik ini mampu menunjukkan pola pengelompokan atau clustering pasien. Misalnya bagaimana kombinasi antara usia lanjut dan denyut jantung maksimal yang rendah untuk membentuk pola resiko yang konsisten. Pendekatan visual ini mengubah data yang bersifat abstrak menjadi wawasan klinis yang dapat ditindaklanjuti, memfasilitasi pengambilan keputusan yang lebih cepat, akurat, dan berbasis bukti nyata. Dan kita juga dapat menetapkan ambang batas visual yang jelas, di mana seorang tenaga medis dapat langsung mengenali zona resiko hanya dengan melihat posisi titik data pasien terhadap kurva normal atau populasi. Selanjutnya saya akan pindah ke dashboard interaktifnya dan scroll ke bawah terlebih dahulu. Nah, baik, di sini ada analisis hubungan merokok dan gagal jantung. Di sini saya menggunakan perbandingan status orang yang merokok dengan kejadian kematian. Pada kelompok perokok, batang yang berwarna oranye itu menunjukkan orang yang meninggal memiliki ketinggian yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan total populasinya. Total populasi. Saya menggunakan teknik aggregation untuk menghitung presentasi secara otomatis, sehingga dashboard tidak hanya menampilkan angka mentah, tetapi langsung memberikan kesimpulan bahwa 31,2% perokok berakhir dengan fatalitas. Nah, saat saya mengarahkan kursor ke batang grafik, akan mendapatkan informasi presisi mengenai jumlah pasti pasien. Seperti ini, jumlahnya 66 pada batang meninggal, tidak merokok, dan 30 batang
pada orang yang merokok itu meninggal. Pada bagian bawah yang berjurus sebaran usia perokok yang mengalami gagal jantung, saya menerapkan analisis distribusi. Poin penting di sini adalah mencari tahu apakah ada fenomena pergeseran usia secara medis. Merokok mempercepat proses penyumbatan pembuluh darah. Melalui grafik distribusi usia dapat dibuktikan secara visual apakah pasien perokok cenderung mengalami gagal jantung pada usia yang produktif, misalnya di rentang 40-50 tahun, dibandingkan dengan mereka yang tidak merokok. Data ini sangat berharga bagi kebijakan kesehatan publik untuk menargetkan kampanye anti rokok pada kelompok usia yang tertentu yang paling rentan. Di sini juga terdapat data yang perokok mulai dari usia produktif, usia 60-an hingga lansia berusia 90 tahun, membuktikan bahwa komplikasi jantung akibat merokok bisa menyerang di berbagai tahap usia. Demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.